Sebelum pilkada nanti ini kan Pak Mahfud, kita akan menyaksikan pergantian kepemimpinan nasional kan Pak. Pada tanggal 20 Oktober, Pak Jokowi lengser lalu digantikan oleh Pak Prabowo. Ada yang agak berbeda dan bisa dipersepsi positif. Misalnya kalau kemarin Prabowo mengatakan bahwa di sebuah pidato di acara Gerindra mengatakan menghormati Pak Jokowi, akan terus menghormati Pak Jokowi. Lalu disambut oleh Pak Jokowi, kalau Bapak sayang, saya juga sayang dengan Pak Prabowo. Begitu mesra. Apa yang kita baca sebagai rakyat dari dua pemimpin bangsa ini? Ya, saya agak terharu juga ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo yang disampaikan dalam sambutan di acara Gerindra ya, siap apel siap Gerindra bahwa dia akan melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit. Itu etika perkawanan aja. Dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu. Kan selama ini kan diem sebelum ada peristiwa itu. Betul. Tentang mau diapakan Pak Jokowi. Nah, sekarang dia anggap Pak Jokowi teman kita sebagai etika perkawanan, tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya, meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20 Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Ya. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar gitu. Jadi sungguh pun pernyataan itu kita apresiasi, kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Perkembangan politik dan lingkungan politiknya. Kalau lingkungan politik di Gerindra, ya Pak Prabowo memang harus berkata begitu, Bapak teman kami gitu. Tetapi yang terpenting dari itu ya, sekarang kekuasaan presiden akan berada di Pak Prabowo dengan segala kewenangannya, dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan. Kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya, mungkin di beberapa bagian di Jawa Tengah bisa, tapi tidak seseram yang terjadi sebelum 21 Oktober. Sebelum 21 Agustus kemarin. Ya. Sebelum itu kan semua demokrasi seakan mati, seakan terkunci oleh hegemoni kekuasaan Pak Jokowi. Sekarang nggak ada, bisa dia mau kemana coba. Nah, sehingga saya berharap dengan pernyataan Pak Prabowo itu betul, itu sebagai etika perkawanan. Memang harus mengatakan begitu. Meskipun kita apresiasi sebagai sebuah ya, harapan kita apresiasi, Pak Prabowo harus mengatakan simbol kemesraan dua sama dengan Pak Habibie dulu, tetap melindungi Pak Harto sebagai mantan presiden. Tapi apa dia melindungi ketika digiring ke pengadilan? Ketika pengadilan terus memenuhi desakan-desakan publik untuk menegakkan hukum, iya kan? Saya menggarisbawahi itu Pak Mahfud, karena Pak Prabowo juga dalam kesempatan yang hampir sama waktu itu, ketika rapat dengan Gerindra mengatakan, misalnya untuk menegakkan hukum pemberantasan korupsi, dia mengatakan komitmennya, saya akan menyiapkan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor. Itu bentuk ketegusan dan janji yang disampaikan oleh Prabowo. Nah, itu etika keindonesiaan yang dipakai oleh Pak Prabowo. Tapi saya kira ya Pak Jokowi enggak bisa lagi cawe-cawe mempengaruhi, bahwa berteman itu ya, tapi mau ikut menentukan kayaknya sekarang pintu-pintunya udah mulai tinggal sedikit lah. Mungkin pintu kecil bisa sih, mantan presiden masa enggak bisa gitu. Tetapi ada dua hal yang perlu yang mungkin dihadapi ya oleh Pak Prabowo nanti. Dia harus merangkul Pak Jokowi karena jasanya atas keterpilihan dia sebagai presiden, ataukah akan mengutamakan bangsa dan negara? Mengutamakan bangsa dan negara ketika dihadapkan pada satu hal. Menurut saya kalau pilihan itu harus melindungi Pak Jokowi, kalau pilihan satunya melindungi bangsa dan negara atau menjaga kemajuan bangsa dan negara sesuai konstitusi, maka menurut saya pilihannya harus ke bangsa dan negara. Dan itu saya kira
Sumpah Prajurit. Dalam konteks apa Pak harusnya misalnya harus melindungi Pak Jokowi? Misalnya ada suatu kasus ya yang nanti akan diungkap. Seperti kan zaman Pak Harto dulu lah, akan diungkap misalnya. Setelah kan, dia lengser lalu muncul. Ya kan presiden dihadapkan pada pilihan melindungi atau meneruskan kepada lembaga hukum. Pak Habibie waktu itu meneruskan, tetapi dengan telepon yang tersadap dengan Galib itu agar diperlakukan baik-baik, bukan melindungi, perlakukan baik-baik. Kan tetap di bocoran telepon dengan Jaksa Agung Galib waktu itu ya. Iya, yang dianu oleh Umi siapa tuh? Yang wartawan kita itu. Memang begini, orang mengatakan Pak Prabowo harus berterima kasih kepada Pak Jokowi karena dia menang. Seperti pengakuan Pak Prabowo sendiri itu karena bantuan Pak Jokowi. Iya itu betul, tetapi ingat Pak Prabowo itu sudah punya modal politik, sudah 47% sejak tahun 2014. Memang besar dia modalnya. Kan 2014 53 lawan 47, ya kan? Yang sekarang yang 2019 ya segitu-gitu juga, 55 lawan 45 ya. Jadi kan? sebelum dapat bala bantuan dari Jokowi sudah punya 47% jadi ya. Sumbangan Pak Jokowi kecil juga sehingga tidak perlu juga merasakan bahwa kemenangannya itu karena Pak Jokowi. Modal dia udah besar. Tanpa Pak Jokowi. Pesan moralnya Pak Prabowo tidak harus terlalu merasa berutang budi. Tidak harus merasa berutang budi, tetapi seperti kita juga harus tetap menghormati Pak Jokowi. Bagaimanapun juga sebagai presiden sudah berbuat banyak untuk negeri ini. Kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya. Tapi kesalahan-kesalahannya juga harus diluruskan agar nanti tidak diulang lagi oleh orang-orang berikutnya.